Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman penonton setia channel Koridor Sebelah. Oke, terima kasih telah bergabung di Premier Session ya, seminar di malam hari ya, yang sengaja saya skedulkan. Dan kali ini saya ingin membahas tentang ya berbagai rumus atau konsep sesat dari marketing. Ya, saya akan bongkar ya, ada 15.5 pemahaman dari konsep pemasaran yang nampaknya masih banyak sekali disalahpahami, terutama bagi para pembelajar, bahkan para sales atau marketing perusahaan, terutama yang masih baru tuh, yang belum mendapat kliknya ya. Ya, mudah-mudahan dengan saya berbagi ini nantinya akan membuka perspektif yang baru ya, membuka satu pemahaman yang lebih luas ya terkait dengan marketing itu seperti apa. Ini karena kalau tidak saya jelaskan nih, banyak sekali yang kemudian berpikir bahwa marketing itu kerjaannya berat banget. Wah, susah banget jadi seorang marketer yang handal. Sulit banget bisa sukses dalam menjual. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Are you ready? Kita mulai dari poin yang pertama. Baik, konsep sesat atau rumus sesat dari marketing yang nomor satu adalah sebuah konsep atau pernyataan ataupun pemahaman bahwa produk yang hebat maka penjualan akan sukses. Nah, loh, salahnya di mana? Bukankah memang begitu? Ya, jadi produk yang hebat, produk yang kualitas bagus, betul, saya sepakat kalau itu akan bisa mempermudah proses penjualan, akan bisa mempermudah proses atau kegiatan promosi, ya. Singkat kata akan menunjang kegiatan pemasaran. Tapi bukan itu maksudnya bahwa hanya dengan mengandalkan, ini bahayanya adalah hanya dengan mengandalkan produk-produk yang kualitasnya bagus, maka kemudian seorang sales, seorang marketer kemudian akan tenang-tenang, tenang aja nanti orang akan datang. No, kenyataannya juga ada produk yang hebat yang tidak laku. Kenyataannya juga ada banyak produk yang di bawah dari kualitas produk yang Anda tawarkan, yang ditawarkan oleh perusahaan Anda, ternyata ya produk yang di bawah kualitas yang Anda punya itu malah ternyata banyak diminati dan sukses penjualannya. Ya. Saya mencoba mengingatkan sebuah formula yang lain, ya, yang menyatakan bahwa kesuksesan penjualan itu hanya dipengaruhi 20% dari aspek produk, ya. Jadi ada angka magic 20-80 ya, teman-teman, barangkali yang lupa, saya reminder, yang sudah ingat ya sebagai refreshment kembali, ingat bahwa 80% kesuksesan penjualan produk Anda itu justru dipengaruhi oleh aspek bagaimana caranya Anda menjual, ya. Sehingga produknya bisa biasa saja, tapi karena jago dalam mendeliver, ya, peka dalam memahami konsumennya, peka dalam menangkap respon perilaku konsumen yang ada, ya, jago dalam mengkomunikasikannya dengan prospek, maka penjualan bisa laku, penjualan bisa laris, ya kan. Produknya yang biasa tapi kemudian iklannya gencar sekali itu bisa membentuk juga brand awareness pada market, sehingga akan berpeluang lebih besar juga untuk bisa lebih laris. Ya, ini baru awal ya, teman-teman, baru poin satu. Kita lanjutkan. Oke, rumusan yang sesat nomor 2
adalah yang menyatakan bahwa produk yang dijual oleh seorang pemasar itu harus unik. Ya, kebayang nih, betapa repotnya jika kemudian Anda misalkan bekerja pada satu perusahaan, yang perusahaan Anda itu masih belum mampu meng-create produk dengan uniqueness tersendiri. Atau, kalaulah itu perusahaan dagang, dia ambil dari supplier gitu ya, dia belum mampu mendapatkan suplai produk yang Eee, punya keunikan tersendiri. Jadi produknya masih, ya bisa dikatakan standar gitu ya. Apakah kemudian itu nggak bisa dipasarkan? Apakah kemudian itu nggak bisa dijual? Nah ini kan berbahaya nih. Ini kan berbahaya kalau kemudian memahami bahwa, wah kalau mau jualan produkku harus yang unik gitu ya. Padahal sekali lagi, eee, marketing tidak hanya soal produk, iya kan? Bisa terkait dengan promosinya, kemudahan dalam mendapatkan barang, ya kan? Bisa sesuai nggak ini dengan apa target, mengkomunikasikannya pas apa tidak. Kemudian kebijakan atau harganya juga bisa dimainkan. Ya banyak hal gitu loh. Jadi jangan kemudian kalau produknya nggak unik, kemudian Anda patah semangat. Ya, oke, kita lanjut ya, masih ada banyak poin. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang poin ketiga ini saya rasa akan semakin panas nih kan. Tuh, ya, Anda sebelum saya sampaikan aja Anda baca di layar itu sudah kebelet pengen komen tuh kan, ya kan? Ya, ini ya. Jadi sebuah statement atau sebuah rumusan, sebuah pemahaman yang telah mendoktrin Anda bahwa kejujuran adalah tips sukses dari pemasaran. Ya, kalau di perspektif saya, ini adalah salah satu rumusan yang menyesatkan, sangat berpotensi untuk menyesatkan. Ya, loh kok bisa? Ya ada penjelasannya dong, ya kan? Ya, coba ada kalau misalkan mendapatkan tips dari seseorang, seseorang menyampaikan tips tidak lain adalah menyampaikan saran. Ya, peluangnya adalah bisa anda lakukan ya, poin yang disarankan itu atau tidak. Tapi tidak ada yang namanya dari dalam diri tidak ada dorongan yang kemudian menjadi mengharuskan saya harus melakukan inilah, ini berbahayanya di sini nih. Ya, ya, coba deh kalau kemudian saya melemparkan sebuah perubahan sedikit saja dengan mengubah kata tips itu menjadi prinsip. Kira-kira bagaimana? Ya, kejujuran adalah prinsip untuk bisa sukses di pemasaran. Ya, berbeda sekali tentunya pada saat seseorang sudah menginstall dirinya bahwa ini prinsip. Kalau 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 saya mau jualan, kalau saya mau memasarkan, saya mau memprospek, ya kan, klien gitu, saya mesti jujur. Kalau kejujuran itu sudah menjadi prinsip dalam diri seseorang, dalam diri sales, dalam diri marketer, maka kondisi bagaimanapun dia akan terdorong dan terus berusaha menjaga bahwa itu akan tetap dilakukan. Nah, nanti silakan Anda buktikan, ya kan? Pada saat Anda sudah mengulik antara tips itu kemudian Anda ganti menjadi itu menjadi prinsip Anda dalam memasarkan produk Anda. Lihat, miracle-nya akan luar biasa. Ya, miracle-nya akan luar biasa. Karena apa? Karena dari mindset Anda itu akan mempengaruhi juga bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda melayani konsumen Anda, ya kan? Dan hasilnya silakan dibuktikan. Oke, masih lanjut ya. Ini baru poin 3. Berikutnya adalah poin yang keempat, ya kan? Ini banyak sekali terutama orang yang awam mengatakan, "Oh, kalau marketing itu ya jualan." Bahkan di banyak pembelajar yang masih awal tentunya akan kerjanya apa marketing itu? Ya jualan. Loh kan memang benar. Benar kalau memang
Anda tidak lepas dengan konteks yang lain. Ingat, marketing itu nggak cuma jualan. Marketing itu nggak cuma jualan, ya. Bahwa jualan atau selling itu hanya salah satu saja, salah satu elemen dalam marketing. Sehingga kegiatan marketing nggak sebatas itu, ya kan. Mungkin Anda masih belum punya ide yang kuat di caranya jualan. Tapi Anda lihat dong, ada elemen yang lain yang bisa diupayakan. Elemen yang lain yang barangkali bisa justru akan menjadi kunci keberhasilan Anda. Jadi kalau Anda mengenal ada rumusan seperti disampaikan oleh Pak Hermawan Kertajaya, ada 9 elemen dalam pemasaran. Ya, jadi ada STP, kemudian ada marketing mix, kemudian diferensiasi, ya, dan selling itu sendiri, dan kemudian ada brand, ada proses, ada service. Ya, ada banyak kan? Ada banyak ya. Jadi kalau kalau Anda baru memaknai bahwa marketing itu jualan, bahwa seorang marketer itu hanya sales, hanya melakukan kegiatan selling, itu ya masih perlu belajar lagi. Ya. Masih banyak elemen yang masih terlewatkan. Ya. Yang bahkan bisa jadi kalau Anda kemudian belajar dan mengeksplor elemen yang lain, itu akan mendongkrak kekuatan Anda, ya, ngeboosting kinerja Anda dalam memasarkan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah poin kelima, ya. Ya, rumusan sesat di sini yang menyatakan bahwa konsumen tidak mau jadi kelinci percobaan. Ini bahkan sudah saya sounding lebih dari 10 tahun yang lalu ya, kalau lagi ngisi seminar gitu kan, atau lagi sharing sama teman-teman pembelajar marketing, teman-teman UMKM. Loh, kenyataannya sekarang ada banyak yang kemudian konsumen potensial yang mereka itu menunggu sebuah tawaran mereka itu pengen menjadi orang pertama. Ya, menjadi orang pertama yang mengkonsumsi produk Anda, orang pertama yang merasakan jasa yang Anda tawarkan. Ini ceruknya lumayan. Dan yang menarik lagi, biasanya ceruk yang seperti ini adalah mereka tidak terlalu sensitif terhadap harga. Walhasil tentunya margin Anda bisa lebih gede kan? Ya, jadi jangan kemudian kalau kemudian Anda berpikir bahwa ini konsumen belum pernah tahu nih produk ini, konsumen belum pernah tahu jasa semacam ini, kemudian Anda nggak berani menawarkan. Ini bahaya, ini jebakan ini. Kalau dimaknai secara tidak pas, ya statement nomor 5 ini adalah ya statement yang menyesatkan. Ya, kita lanjutkan. Yang nomor 6. Nomor 6, ya. Ada banyak orang mengira bahwa konsumen itu berpikir logis. Ya, faktanya ternyata tidak. Ya. Kalau kemudian saya merujuk pada keilmuan di pikiran bawah sadar, ya, potensi pikiran bawah sadar manusia, ya, itu ternyata itu yang lebih dominan mendorong bagaimana manusia berperilaku. Ya. Bagaimana manusia berperilaku. Ya. Dan di antara beberapa part yang ada di elemen pikiran bawah sadar yang mempengaruhi perilaku itu adalah faktor emosional. Ya silakan saja. Coba deh Anda amati dari produk yang saat ini Anda pakai atau mungkin baju atau gadget ya atau apapun yang sedang ada di dekat Anda. Anda amati kapan itu Anda beli dan kenapa Anda beli produk itu. Ada kadang-kadang yang menyampaikan, "Oh, saya suka warnanya. Saya cocok. Saya nyaman." Gitu. Ya. Ini lucu. Nah, ya kan? Itu malah jawaban-jawaban yang akan lebih dominan muncul dan itu menunjukkan bahwa konsumen justru berperilaku dalam bertransaksi itu lebih dipengaruhi oleh faktor emosi daripada sesuatu yang logis atau rasional. Ya, maka ini tentunya PR-nya adalah Anda pun sebagai sales, sebagai marketer, jangan apa-apa dalam menawarkan sesuatu itu menyuguhkan
dengan bahasa yang logis, ya kan? Mainkan di emosinya, mainkan di emosinya, bangun imajinasinya, ulik persepsi mereka sehingga emosinya bisa, istilahnya apa ya, emosinya bisa tergerak, ya, tergerak untuk kemudian tertarik dan membeli produk Anda. Apapun pendekatannya, selama sudah bisa Anda sentuh emosinya, ya, itu akan berpeluang lebih besar transaksinya deal. Oke, lanjut lagi. Nomor berapa? 7. Ya, nomor 7. Di sini, terkait dengan statement, jualan adalah memengaruhi konsumen. Ya, saya termasuk yang tidak sepakat. Apalagi kalau statement ini dipahami secara mentah-mentah. Ya. Yang terjadi apa? Bahwa setiap pemasar seolah-olah tercetak dan kemudian kalau, ada pengajar, ada dosen, ada trainer, ada atasan yang kemudian mendoktrin anak buahnya bahwa jualan adalah memengaruhi konsumen. Gawat ini. Seolah-olah mengatur kehidupan orang lain. Meminta ini dan itu kemudian menundukkan, agar, konsumen itu ikut sudah. No 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 no. Justru sebaliknya, jualan adalah seni dalam memahami dan membantu. Ya, seni untuk memahami, membantu, dan bahkan memotivasi si prospek Anda, si klien Anda. Jadi, jualan tuh begitu, bukan mempengaruhi orang jadi nggak suka kemudian menjadi suka. Ya kita pahami dulu dong. Ya, sebenarnya kalau orang di konteks jasa ini yang kita tawarkan, di konteks produk yang kita tawarkan, orang akan suka kira-kira yang seperti apa. Lalu bagaimana caranya? Ya digali, digali. Jangan sok tahu, jangan kemudian mengklaim menjustifikasi bahwa ini pasti si prospek akan begini nih. No, 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 no. Anda berurusan dengan manusia, men. Anda berurusan dengan manusia. Ya. Manusia yang kemudian tidak bisa begitu mudahnya Anda petakan sesuai dengan apa yang ada di benak Anda. Jadi menjual itu bukan otoritarian, bukan si penjual yang ngatur-ngatur, bukan. Menjual itu client center, ya, konsumen. Perspektifnya konsumen yang perlu kita pahami, kemudian kita olah sedemikian rupa agar kita sebagai penjual, sebagai pemasar bisa membantu, apalagi bisa bisa memahami, bisa membantu dan kemudian memotivasi mereka, mendukung mereka tentang pilihannya. Nah, dari situ baru kita offering solution. Kira-kira kita bisa menawarkan apa untuk mereka sesuai dengan preferensi spesifiknya. Karena usia yang sama, pendidikan yang sama, bisa berbeda preferensinya. Ya kan? Gender yang sama, ya, pendidikan yang sama, pekerjaan yang sama, bisa berbeda preferensinya. Gitu kan? Oke, sama-sama orang punya hobi naik gunung. Untuk beli sepatu gunung atau device, perangkat-perangkat terkait dengan, alat-alat untuk kelengkapan naik gunung, bisa beda. Ya kan? Pertimbangannya bisa berbeda-beda. Kitalah sebagai pemasar, sebagai penjual yang justru harus menyesuaikan menyesuaikan terhadap perspektifnya si konsumen. Oke, lanjut. Nomor 8. Oke, seolah-olah nih ya, seolah-olah nih ya, ya, kalau nggak ada garansi, maka nggak bakalan laku. Jadi, maka banyak yang kemudian menyarankan, kamu kalau jualan sesuatu itu harus memberikan garansi. Ah, lebay ini. Ini kalau di perspektif saya, lebay, ya kan? Ya. Jadi, garansi itu bukan soal janji sebenarnya. Bagaimana Anda komitmen dalam memberikan produk dan pelayanan Anda sebaik mungkin, gitu ya. Jadi
Ada banyak, "Oh, nanti ada garansi gini-gini," tapi kemudian pada saat garansinya diurus, ada trouble atau ada klaim apa, garansinya diurus, ternyata prosesnya sulit. Akan lebih bernilai pada saat Anda tidak terlalu banyak janji, tapi over deliver, memberikan sesuatu yang melebihi ekspektasi, melebihi tidak hanya kebutuhan ya, melebihi ekspektasi yang pernah dibayangkan, yang sempat terbesit di benak konsumen atau klien Anda. Kasih mereka yang lebih. Dengan cara apa? Ya komitmen dalam melayani bisa, ya kan? Kecepatan Anda bisa, keramahan Anda bisa. Iya kan? Cepat tanggap kalau ada yang mereka tanyakan, yang mereka konfirmasi. Ya, itu akan memberikan satu kepuasan daripada sedekat janji misal ganti barang baru, ya garansi bisa kembali. Wah, itu hati-hati kalau nggak bisa memberikan komitmen yang cukup, itu akan menjadi simalakama, bisa menjadi bumerang bahwa ya, pengumuman ke publik bahwa Anda memberikan garansi kalau sampai kepleset, udah trust hilang tuh, trust hilang. Oke, kita lanjutkan. Poin ke-9. Ya, ini juga menyesatkan nih. Barang kita harus ada di mana-mana. Ya, secara fundamental memang ya. Ya, secara fundamental kalau kemudian kita bicara pada konsep yang paling mendasar di marketing McD yang paling pokok ada 4P itulah ya. Ada salah satunya adalah place. Place itu berkenaan dengan distribution, channel. Ya berkenaan dengan bagaimana si perusahaan, si marketer bisa memberikan kemudahan pada konsumen untuk menjangkau barang. Kenyamanan dan kemudahan konsumen dalam menjangkau barang atau layanannya. Gitu. Ya, itu rumusan yang umum, tapi tidak menjadi satu keharusan di banyak atau di beberapa kategori atau konteks tertentu. Ya. Jangan dipaksakan. Ya. Makanya kalau kemudian Anda amati ya, supercar kira-kira apakah ada di kota Anda dealernya, ya kan? Harley, apakah ada di semua kota dealernya, gitu ya. Ya. Bahkan kemudian kita nih untuk produk-produk yang dengan harga yang sebenarnya cukup terjangkau, ya. Tapi kalau kemudian dijualnya secara limited, kan berarti nggak bisa didapatkan di banyak tempat tuh. Ngetren tuh kan sekarang kan. Bahkan bikin baju bisa print on demand, custom. Loh eranya ke sana, semakin eranya nanti di era saat ini 4.0, 5.0 itu arahnya adalah semakin custom dan dinamakan mass customization, customisasi secara massal. Kenapa? Karena memang mestinya marketing yang lebih baik adalah yang lebih bisa memanusiakan si konsumen atau marketnya. Lagi-lagi karena konsep marketing pada prinsipnya adalah mestinya bisa mengakui betul, menerima betul, dan bisa memprovide bahwa ada preferensi yang beraneka macam, preferensi yang berbeda-beda di setiap konsumen. Gitu. Oke, itu ya, jelas ya. Jadi nggak mesti juga semuanya mesti tersedia. Ini belum lagi kalau kemudian urusannya di skala usaha mikro menengah gitu. Kapasitas produksinya belum banyak. Kemudian Anda mau titip konsinyasi, Anda taruh-taruh di banyak toko. Sementara perputarannya tidak Anda pertimbangkan. Ya kacau. Ya, perputaran barang yang laku lambat, sementara stok Anda diam dalam waktu yang lama, oh kos banget itu. Iya kan? Kos banget. Tidak harus memaksakan seperti itu. Oke. Selanjutnya, rumus sesat berikutnya, yang nomor 10 ya, bahwa marketer harus bisa membuat konsumen percaya. Oke, pasti banyak yang mengajarkan begitu.
Pasti banyak yang selama ini Anda memahaminya seperti itu. Saya coba melihat dari perspektif yang berbeda. Silahkan, cocok nggak cocok nanti Anda buktikan saja. Ya, daripada ini ya, konsumen bisa membuat konsumen percaya. Kebayang kalau konsumen Anda itu ada ratusan orang, ada ribuan orang. Apalagi kalau itu bukan yang homogen, heterogen. Heterogen dari sisi pendidikan, dari sisi daya beli, dari sisi kultur dan sebagainya. Ya, adjustment seperti apa yang sanggup Anda lakukan untuk meladeni mereka, membuat mereka percaya dengan preferensi dan frame persepsi standar kepercayaan masing-masing. Ya, kalau saya punya rumusan yang lebih sederhana, yang fundamental saja. Daripada sibuk membuat si A sampai Z itu percaya, mending lebih fokus bagaimana membuat diri Anda sebagai orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda sudah menjadi orang yang bisa dipercaya, maka sebenarnya Anda mau jualan apapun ke siapapun, insya Allah akan lebih mudah. Ya. Jadi lebih fokus pada internal daripada Anda bagaimana mesti sibuk untuk bikin orang lain percaya sesuai standarnya masing-masing. Ya, sibukkan di dulu, mantepin yang fundamental, buat diri Anda menjadi orang yang amanah tadi, jujur menjadi prinsip, tentunya bisa lebih amanah. Kemudian apalagi akan bisa orang itu percaya? Ya expertise dong, kepakaran pada bidang itu, ya kan? Kemudian kira-kira kalau bicara soal pelayanan, ya kira-kira apakah SDM Anda cukup? Armada Anda memadai? Kemampuan teknis yang Anda tawarkan, yang mensupport bisnis Anda itu meyakinkan? Memang sesuai pada kapasitas yang seharusnya di-provide oleh perusahaan? Ya kalau itu semua diupayakan, saya rasa semua orang akan lebih mudah percaya tanpa Anda harus eh, susah payah berusaha membuat si A sampai Z percaya. Itu yang nomor 10. Oke, masih ada beberapa poin lagi. Kita lanjutkan yang nomor 11. Komplain adalah momok. Ya, komplain adalah momok. Ya, ya, ini satu hal yang kemudian dibenci, bikin cemberut, kadang-kadang malah menguras emosi dan energi Anda ya pada saat ada komplain. Ya, ya. Tinggal fokusnya kemana sekarang, ya kan? Ya, saya mengutip ya dari statement bahwa komplain adalah momok bisa juga didasari karena ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau seseorang itu misalkan dia komplain pada perusahaan dan kemudian bahkan misalkan komplain itu sudah teratasi, ya dia kalau komplain nggak kecewa atau nggak puas sama layanan atau produknya perusahaan itu bisa kewar-kewar ke 10 sampai 20 orang. Tapi kalaupun misalkan kemudian komplainnya teratasi, paling banter, dia akan ngasih tahu ke 5 orang. Ya ini riset internasional. Ya, ada rujukan referensi yang kemudian menyatakan begitu. Sehingga mungkin, wah kalau bisa gak dikomplain nih. Iya, itu orientasinya ke sana. Tapi lagi-lagi menghadapi komplain ini yang seharusnya mesti disikapi juga dengan pas. Ya, tentu kita mengupayakan pelayanan sebaik mungkin, produk sebaik mungkin, ya kan? Kemudian transaction deal sebaik mungkin agar semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau kemudian sampai ada komplain masuk ke Anda, masuk ke toko, ke perusahaan Anda, ya hal mendasar yang kemudian perlu diingat adalah orang yang komplain itu artinya orang itu peduli sama Anda. Orang yang mengkritisi perusahaan Anda, mengkritisi layanan Anda, ya, komplain yang disampaikan, ini komplain yang disampaikan itu terutama, komplain yang disampaikan pada Anda, ya, Anda justru harus terima kasih dan betul-betul jangan menunda, betul-betul usahakan itu bisa tercover. Ya. Bagaimana kemudian bisa mengupayakan itu dengan baik?
yang fundamentalnya adalah tidak sakit hati, tidak cemberut, ya, dan tidak menganggap bahwa itu mereka datang sebagai momok, tapi mereka datang sebagai orang yang peduli pada kemajuan perusahaan Anda. Orang yang peduli pada kinerja penjualan Anda. Bisa jadi dia menyampaikan itu untuk jadi masukan, Anda akan berkembang lebih baik sehingga melayani orang lain pun bisa lebih baik. Enggak cuma sama itu orang. Ya. Nah itu ya, itu nomor 11. Nomor 12. Wah, ini berlaku relatif ini, ya kan. Berlaku relatif. Tapi kenapa ini saya sisipkan? Karena memang banyak juga yang berpikir bahwa, waduh, untuk jadi marketer itu, sales itu harus pintar, harus cerdik gitu. Nah, yang lebih penting dari itu adalah orangnya bisa berempati, ya, bisa mengendalikan ego. Itu lebih penting. Kenapa? Apalagi kalau sekarang kita ngomong nih ya, konsumen sekarang itu pinter dan terus lebih pinter. Akses informasi bisa mereka dapatkan lebih mudah. Sehingga sebenarnya seorang sales, seorang marketer tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Nggak perlu volumetrik gitu loh. Ya kan? Bahkan kita bisa menggali yang sudah dipahami, yang sudah tahu selama ini seperti apa. Kemudian kira-kira punya harapan apa? Ya fokus saja ke sana. Fokus saja ke sana. Bisa meladeni mereka sesuai ekspektasinya. Syukur-syukur bisa ngasih yang lebih. Dikasih surprise-surprise yang mereka nggak duga sebelumnya. Emosi kena tuh. Balik ke yang poin yang awal tadi, bahwa keputusan orang untuk membeli ternyata malah lebih banyak dipengaruhi oleh emosional. Kalau udah nyaman sama Anda, ya kan? Jadi konsumen itu pinter dan sebenarnya mereka nggak perlu-perlu amat. Seorang sales, seorang marketer yang datang ke dia itu pinter, tapi mereka yang memang ya punya itikat baik untuk mau memahami, mau mendengarkan, mau membantu dan mendukung keputusan mereka. Penting tuh. Ya. 13. Lah, kalau ini digaungkan bertahun-tahun ini kan oleh banyak orang. Oke, layani sebaik mungkin karena konsumen adalah raja. Wah, ini bisa salah kaprah ini kalau berhenti di sini, harus ada lanjutannya ini. Apa? Ya kalau Anda melayani konsumen ada raja, apa maunya konsumen selalu Anda ladeni? Ya, nomor satu kemungkinannya, iya kalau perusahaanmu mampu, iya kalau Anda mampu, kalau enggak jebol. Ya kan? Contoh misalkan, harga ditawar Anda ladeni, oh sampai margin laba Anda udah nipis, masih terus ditawar Anda ladeni, maksudnya karena dia raja pengen Anda layani baik mungkin. Terus-terusan kayak gitu, apalagi kalau Anda masih merintis, ini harus dipertimbangkan bro, soal cash flow-nya bro. Ya jebol, gitu, ya jebol. Maka perspektifnya harusnya diberikan kalimat ini, kalimat lanjutannya nih. Kalau saya bisa menyampaikan, oke, ya. Ini kalau saya sendiri bisa misalkan, mau saya jadi konsumen, mau saya jadi pemasar, saya adalah raja. Oke. Jadi kalau bagaimana kita dealing sama konsumen, ya kan? Kita sebagai pemasar, mereka raja, is okay. Ya kita juga raja. Ya. Tentunya berbeda kalau raja dilayani, maaf nih, raja dilayani sama prajurit atau sama rakyat, apalagi budak. Salah kaprah sudah. Marketer nggak begitu, ya kan? Bisa menjadi partner. Raja diladeni dengan perspektif dan kapasitas seorang raja. Tentu berbeda cara melayaninya. Yang menarik lagi si konsumen karena raja dan melihat kita bagaimana standar kita melayani, ya, dengan perspektif, mindset, dan standar melayani kita adalah raja ketemu raja, maka dia akan lebih respect tuh. Lah, ujung-ujungnya yang biasa main di sini, yang menarik adalah yang bermain di sini ujung-ujungnya akan kemudian tidak terlalu sensitif terhadap harga.
Ini urusan cocok-cocokan sudah, cocok-cocokan. Oke, berikutnya yang nomor 14. Ya kan? Sebuah statement atau rumusan sesat yang menyatakan bahwa testimoni akan mendongkrak kepercayaan. Ya, ini bahaya nih kalau pokoknya untuk bikin orang percaya testimoni. Lah sebentar. Testimoninya fake apa enggak? Beneran apa tidak? Dibuat-buat apa enggak itu? Berikutnya, kemudian itu bisa Anda buktikan apa tidak? Konsistensinya bisa di-trace apa enggak? Gitu. Kalau ternyata malah tidak, ya mirip-mirip dengan yang tadi lah, garansi itu. Ya. Anda seolah-olah membangun persepsi bahwa produk layananmu, perusahaanmu itu keren gitu ya, bahwa layanan Anda itu keren banget gitu ya. Tapi pada saat interaksi sama Anda, pada saat kemudian sudah menjadi klien Anda tidak konsisten sesuai dengan standar yang Anda gaung-gaungkan. Jeblus, nggak jadi mendongkrak kepercayaan itu. Bikin kepercayaan orang jadi hancur lebur itu. Oke, ya sudah hampir habis nih. Berikutnya 15. Ya, ada rumusan menyatakan kita bisa berdagang tanpa modal. Wah, satin. Ya. Sesat dalam artian, ya modal itu jangan cuman melihat modal itu fulus. Jangan cuman melihat modal itu soal duit, itu satu. Ya, ini baru perspektif nih. Kenapa ini saya bilang bisa menyesatkan? Ya kan? Modal itu ada juga yang non finansial. Keuletan Anda, kesungguhan Anda, attitude Anda tadi, kejujuran Anda, network Anda. Ya kita bisa dagang, nggak ada uangnya, tapi ada networknya. Itu modal juga, guys. Ya. Makanya kalau kemudian, wah bonek aja nih, kita nggak punya uang. Tapi kan ini ada yang benar, ada pakar yang bilang kita bisa berdagang tanpa modal ini. Oh, enggak. Kalau prosesnya nggak Anda jalani secara konsisten, secara persisten, nggak punya komit yang cukup, ya nggak jadi. Ya nggak jadi. Itu satu. Berikutnya, yang agak berbahaya, justru di poin yang kedua nih. Kalau Anda terbiasa melakukan sesuatu yang tanpa modal, kalau Anda tidak tahu shifting switch-nya, ganti channel-nya kapan, bisa terjebak bahwa Anda akan terbiasa mencari yang gratis, gratis, gratis. Bagaimanapun, kalau Anda ingin mendapatkan lebih, biasanya berbayar. Ya kan? Akan begitu. Sama seperti kita pakai YouTube nih kan. Kalau kita mau yang tanpa iklan, yang premium dong. Ya kan? Yang premium dong. Ya. Yang premium nyaman buat kita, nyaman buat yang nonton, misalkan begitu contoh kan. Ya. Tapi bagaimana kalau kemudian kita nggak yang berbayar nih? Ya sudah aspek yang lain yang dikuatin. Itu juga modal tuh. Itu juga modal. Oke, saya rasa itu. Ya, saya rasa itu. Mudah-mudahan bisa mengkayakan. Oh ya, ini masih 15 nih yang terakhir. Yang terakhir yang penting ini ya. Ya sebagai penutup ya. Sebagai penutup bahwa aturan yang menyesatkan saya kasih judul 15.5, yaitu marketing itu punya aturan. Ya. Saya sendiri secara pribadi dengan perjalanan di beberapa perusahaan, ya tentunya di karir di bidang marketing, ya mulai dari sales yang door to door, kemudian keluar masuk dari rumah ke rumah, kemudian ke perusahaan, kemudian jenjang karir saya tapaki di bidang marketing, bla 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 sampai kemudian 2006 yang lalu saya ketemu pada satu pemahaman, kemudian saya bikin quote begini. Actually, there's no rule on marketing. Ya, bahwa sebenarnya nggak ada aturan khusus di marketing, except halal. Ya, saya Islam. Ya, maka bagi saya selama itu masih halal memenuhi kaidah di agama, prinsip ya value secara agama yang saya yakini, maka ya sudah, saya bisa lakukan apapun dengan cara apapun. It's okay, berani aja. Ini bicara soal Anda berani apa tidak.
coba aja. Jadi jangan takut karena tidak pernah ada yang mencontohkan. Bikin aja. Ini belum pernah. Nanti kira-kira gimana? Anda akan baru tahu jawabannya kalau memang sudah Anda coba. Oke, saya rasa itu demikian pemaparan dari membongkar rumus sesat di pemasaran yang bisa saya paparkan pada sesi premier pada malam hari ini. Saya tutup dengan pertanyaan yang sengaja menggoda Anda di sini ya. Sudah seberapa sesatkah Anda selama ini? Oke, silakan saya tunggu komennya ya. Jangan sungkan menulis komen di video ini. Ya, kita bisa sharing, saling mengkayakan, saling mengkritisi dan sampai ketemu lagi di sesi dan video-video menarik selanjutnya. Tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe di video dan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berkah, laris.